warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wijayanti dari Institut Agama Negeri Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 2, kelas B. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas tafsir. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis dua video dan memberikan tanggapannya. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan dari saya dari video yang pertama. Jadi di video yang pertama itu sebelum masuk ke materi, saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu hermeneutika. Jadi hermeneutika adalah studi mengenai pemahaman dengan menginterpretasikan teks dan tindakan. Hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi dalam video yang pertama itu bahwasanya hermeneutika itu dipakai untuk pemahaman cara berpikir manusia. Hermeneutika diambil dari dewa Yunani yang bernama Hermes, yaitu untuk mengirimkan pesan. Yang pertama kali menggunakan metode ini yaitu bernama Aristoteles. Terdapat 4 metode perkembangan. Yang pertama yaitu teori evolusi, yaitu segala sesuatu dapat berubah. Yang kedua yaitu humanisme, dapat mempengaruhi cara berpikir. Ketiga, sejarah kritis. Sejarah yaitu menceritakan atau mengungkapkan, misalnya seperti ini. Jadi misalnya kita kan menceritakan sesuatu kepada orang, itu tidak mungkin kan semuanya diceritakan dengan jujur adanya. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupinya. Yang ditutup-tutupi itu untuk sesuai kepentingannya masing-masing, seperti itu. Yang keempat yaitu ada kesadaran logosentrisme. Jadi sentris itu kesadaran bahwa setiap orang tertekan kepada logosnya masing-masing. Jadi logos di sini itu dapat diartikan sebagai bahasa, nalar, pola berpikir. Jadi setiap orang itu mempunyai sentrisnya masing-masing, yaitu mempunyai pola berpikirnya masing-masing. Terdapat 3 asumsi-asumsi pembuka. Yang pertama yaitu ada antropocentrisme, yaitu manusia sebagai pusat dari kepentingan manusia. Yang kedua yaitu ada progresivitas, perubahan kemajuan cara berpikir. Selanjutnya yaitu ada pluralitas itu adalah suatu kesadaran dan keadaan atau kondisi masing-masing, bahwasanya semua keadaan itu tidak bisa disamakan atau diseragamkan. Di sini masing-masing dapat menentukannya. Di sini muncullah hermeneutika modern. Yang pertama, kesadaran akan pentingnya ilmu-ilmu tersebut dan bagian penting untuk mempertahankannya ilmu tersebut karena berbeda dengan ilmu-ilmu kealaman. Dan di sini disebabkan karena banyaknya progres manusia yang tidak hanya bisa dijawab dengan logika. Yang kedua yaitu perhatian yang penting terhadap problem pemahaman teks yang berasal dari masa lalu. Selanjutnya yaitu pada video yang kedua terdapat beberapa level. Yang pertama yaitu ada level literal. Level literal adalah mengurai makna asli yang terdapat dalam teks atau suara dalam dialog. Yang kedua yaitu level ontologis. Yang pertama mengurai makna dari kondisi ontologis outdoor. Yang kedua yaitu mengurai makna dari kondisi ontologis dunia yang terdapat dalam teks. Yang ketiga yaitu ada level historis kultural, adalah mengurai dari konteks sosio-historis saat teks diproduksi. Yang keempat yaitu ada level eksistensial, adalah sebagai penyatuan antara author dan reader. Selanjutnya kita masuk dalam macam-macam hermeneutika.
Yang pertama yaitu ada hermeneutika konservatif. Kebenaran itu terdapat dalam teks atau pemahaman yang dituju oleh audiens. Yang kedua, pemahaman terhadap konteks historis. Yang ketiga, untuk memahami satu konteks diperlukan pemahaman bahasa yang dipakai. Yang kedua yaitu ada hermeneutika logis. Yang pertama, kebenaran teks itu terdapat dalam diri pembaca. Yang kedua, pemahaman konteks hanya dapat membantu interpreter. Yang ketiga yaitu ada hermeneutika kritis. Yang pertama, setiap pemahaman pasti diawali dengan kepentingan. Yang kedua, untuk sepenuhnya memahami objek interpretasi. Yang terakhir yaitu ada hermeneutika radikal. Terdapat tokoh, unsur, dan lain sebagainya. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.